Tapi sekarang bensin di Malaysia ini lebih murah daripada di Indonesia, Mirul. Ini bukan pasal murah ke tak murah dia, Ce, harga dia tuh, Ce. Bensin subsidi di Tawau Malaysia tuh adalah bensin subsidi dari pemerintahan Malaysia untuk warga Malaysia, Mirul. Oh, jadi maksud engkau orang Indonesia yang beli bensin kat Tawau tuh dapat subsidi juga tuh dari pemerintah Malaysia? Nah, seharusnya tuh seperti yang aku bilang di awal tadi, Malaysia yang harusnya marah, yang harusnya melarang tuh Malaysia, bukannya Indonesia yang melarang. Seharusnya yang melarang tuh orang Malaysia, Mirul, bukan orang Indonesia. Kenapa jadi orang Malaysia yang larang? Kan yang ngejual kan orang Indonesia. Bensin subsidi di Tawau Malaysia tuh adalah bensin subsidi dari pemerintahan Malaysia untuk warga Malaysia, Mirul. Oh, jadi maksud engkau orang Indonesia yang beli bensin kat Tawau tuh dapat subsidi juga tuh dari pemerintah Malaysia? Iya, kalau orang Indonesia nih beli bensin subsidi yang ada kat Tawau Malaysia, artinya ketika bensin subsidi di Tawau Malaysia tuh sampai ke Kalimantan Utara, berarti subsidi bensin Malaysia nih sampai ke Indonesia. Jadi yang seharusnya melarang itu orang Malaysia, bukannya orang Indonesia. Itu nama dia, pemerintah Indonesia tuh sadar diri. Sebelum ditegur sama negara Malaysia, nah, kita mending langsung ngelarang aja nih warga kita nih, jangan beli lagi bensin kat sana. Itu kan subsidi untuk warga sana. Tapi sekarang bensin di Malaysia ini lebih murah daripada di Indonesia, Mirul. Ini bukan pasal murah ke tak murah dia, Ce, harga dia tuh, Ce. Tapi ini tuh masalah distribusi BBM dari Indonesia nih menuju ke Sebatik. Itu sering terlambat dan selalu aja ngaret gitu. Makanya warga sana tuh macam tak tahan. Ada yang lebih dekat, lebih murah, ada orang pergi lambe. Kalau tak ada bensin satu hari aja, warga-warga sana yang jadi pelaut lah, nak jadi petani lah, macam mana dia orang nak kerja? Bensin tak ada untuk kapal pompong dia, untuk traktor dia lagi, untuk bensin motor dia lagi. Terhambatlah pekerjaan mereka di sana. Belum lagi antara anak sekolah, jemput bini balik ngaji. Betul kan aku bilang, berarti kan yang seharusnya melarang itu orang Malaysia, bukannya orang Indonesia, Mirul. Sebenarnya orang Malaysia tuh bukan tak nak ngelarang, tapi mereka tuh niat membantu. Mereka tengok tuh orang-orang Kalimantan daerah-daerah Sebatik tuh kayaknya sering putus nih bensin dia, sering putus ya minyak dia. Akhirnya mereka terkendala nih, terhambat nih kalau nak kerja lah antara anak sekolah tadi macam aku bilang tuh. Makanya mereka menolong dengan cara ya udah biarkanlah mereka beli. Toh mereka beli kok, bukan minta kan subsidi itu. Kalaulah kau pernah pergi ke Kalimantan tuh, Ce, itu jangankan bensin, Ce, bensin, solar, ya kan, gas LPG, itu udahlah datang dia lambat, ngantri dia panjang, harga dia ya Allah cekik dah lah. Kau tahu kan gas LPG 3 kilo, gas melon tuh yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin, itu harga dia isi ulang LPG tuh di Kalimantan tuh 50.000. Syukur-syukur kau dapat harga 40.000. Itulah paling murah. Kalau gas LPG 3 kilo di Tanjung Pinang nih baru 18.000 aja, Mirul. Iya, sebab transportasi nak antar distribusi gas LPG dari Pertamina tuh gampang, tak macam dekat Kalimantan. Udahlah jalan dia susah, jauh lagi, makanya dia lambat. Patutlah minyak bensin kat Kalimantan Utara daerah Sebatik tuh selalu habis. Sebenarnya bukan cepat habis, Ce, tapi ketika dia habis bukan langsung ada distribusi, lambat kali. Maka sering kekurangan orang itu, sering tak kebagian. Nah, itulah yang harus diperhatikan dengan pemerintah Indonesia. Sebenarnya, Ce, pemerintah Indonesia ini sudah mencoba segala cara berupaya sebisa mungkin. Tapi macam mana lagi kan, kapasitasnya memang kayak gitu. Kita sering putus distribusi gas, bensin, solar. Udah gitu cara kita nak distribusi juga susah, lambat lagi. Belum lagi permainan orang dalam, apa banyak lah. Belum lagi permainan mafia-mafia minyak nih. Tak cuma di Kalimantan aja, di seluruh Indonesia juga ada pasti. Tapi kalau perkara listrik dari Sarawak ke Kalimantan Barat tuh, pemerintah tak dukung pula, Mirul. Tak ada larang-larang macam di Kalimantan Utara tuh. Kau pun harus ingat, Ce, impornya listrik dari Sarawak ke Kalimantan itu akibat dari perjanjian bisnis dua negara, alias perjanjian bisnis dari dua perusahaan listrik negara antara PLN Indonesia sama Sarawak Energi. Jadi betul-betul terang-terangan kerjasama antara dua negara, dan itu juga ada perjanjian. Kalau yang pemerintah ngelarang beli bensin di Tawau tuh, itu kan memang warganya sendiri yang mandi-mandi beli jual dekat Kalimantan, mandi-mandi beli jual Kalimantan, bukan ada perjanjian bisnis. Jadi maksud kau nih, Mirul, kalau orang Indonesia ke Tawau Malaysia beli bensin di Tawau Malaysia itu ilegal? Ilegal tuh bukan kayak ilegal kali, Ce. Jadi kayak kalau untuk berbadan hukumnya itu diorang tidak ada perjanjian dan memang tak ada. Jadi mereka tuh beli bensin ke Malaysia, terus dijual eceran tuh di Sebatik. Belinya di Tawau tuh kan, jual eceran di Sebatik tanpa ada perjanjian dengan pihak Pertamina sama Petronas ataupun pihak Indonesia sama Malaysia. Ini hanya permainan, ini hanya jual beli kampung aja. Jadi karena kampungnya ini pula berbatasan antara dua negara, dekat-dekat nih kan perbatasan kampung nih, ya jadi kayak
jual beli dua negara gitu. Berarti kan ini ada solusi nih. Kalau masyarakat Kalimantan sudah terputus minyaknya, dia orang tinggal ke Tawa Malaysia aja beli bensin. Jadi ke Tawa Malaysia beli bensin, jual eceran ke Kalimantan Barat. Jadi beli bensin ke Tawa Malaysia, terus bawa balik ke Kalimantan Utara. Betul, tak salah. Cuman masalahnya sekarang nih, harga bensin di Malaysia itu lebih murah kan daripada yang di Indonesia. Nah, terus pemerintah Indonesia kan melarang nih warga Indonesia jual beli bensin Malaysia di Indonesia. Nah, seharusnya tuh seperti yang aku bilang di awal tadi, Malaysia yang harusnya marah, yang harusnya melarang tuh Malaysia, bukannya Indonesia yang melarang. Berarti kan udah ada solusi sekarang nih. Jadi maksudku Pertamina ini harus bikin bikin perjanjian juga antara dua negara nih, biar itu jadi solusi untuk masyarakat Kalimantan. Aku tuh tak masalah nak Pertamina kayak nak Petronas, cuman kan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, Mirol. Jadi misalnya nih, kalau di Pulau Sebatik ada Petronas, ada Pertamina. Jadi kalau misalnya di Pertamina nih habis bensin dia, otomatis kan masyarakat ke Petronas. Terus balik lagi, kalau misalnya Petronas habis, kira-kira orang balik lagi tak ke Pertamina? Karena harga minyak di Malaysia lebih murah. Bisa jadi orang tuh nyebrang lagi tuh ke Tawau tuh beli bensin ke Malaysia, bawa lagi ke Indonesia. Bukan, Mirul. Sekarang nih di Pulau Sebatik ini ada dua. Ada Petronas sama ada SPBU Pertamina. SPBU Pertamina habis, orang pergi beli ke Petronas. Begitu juga sebaliknya. Kalau Petronas habis, orang kan pasti balik beli ke Pertamina. Belum tentu, Kan aku udah bilang belum tentu. Harga minyak Petronas itu, harga minyak Malaysia itu kan lebih murah. Bisa jadi orang tuh habis ngisi di Petronas, mereka tuh jual eceran kan gak situ kan? Lebih murah. Oh, berarti maksud engkau nih mereka nih takut kalau minyak Petronas nih menguasai Kalimantan Utara. Aku tak bilang kayak gitu, karena kan kita sering lihat juga tuh kayak di Batam tuh kan ada Petronas, ya kan? Itu kan ada perjanjian juga tuh antara dua negara. Ya, dan itu ada badan hukumnya gitu. Cuman kan kalau harga Petronas yang Kak Batam tuh harganya tuh sama dengan minyak kita di Pertamina, Mirol. Nah, sekarang masalahnya yang orang Kalimantan beli minyak Malaysia tuh harganya harga Malaysia Petronasnya itu, bukan harga Pertamina Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya kau bilang itu solusi untuk masyarakat kehidupan masyarakat yang di sana, kenapa lah tidak minimal Indonesia itu menyetarakan nih harga BBM-nya tuh sama dengan macam Malaysia. Pasti orang-orang Indonesia, orang-orang Kalimantan tuh tak akan seberang ke sana. Tapi sekarang nih masalahnya, Mirol, minyak Indonesia dengan minyak Malaysia nih itu disubsidi. Tapi Indonesia nih distribusinya jauh-jauh sekarang. Pas sampai Kalimantan Utara nih kan nyangkut-nyangkut, Mirol. Makanya banyak terjadi orang-orang Kalimantan Utara nih beli bensin ke Tawau Malaysia. Sebenarnya tak cuman beli bensin di Malaysia loh orang-orang Kalimantan tuh. Orang tuh beli kebutuhan pokok hari-hari macam tepung, beras, gula atau bahan-bahan kayak baskom, ember, sepatu ke apa. Mereka belinya ke Malaysia karena lebih murah. Kalau orang Indonesia beli bensin di Malaysia jual ke Indonesia dilarang, kenapa pemerintah tak melarang sekali tuh orang-orang Kalimantan beli barang-barang pokok bahan-bahan baku dekat Malaysia? Nah itu engkau tanyalah sama pemerintah. Aku kan bukan orang pemerintah sih. Engkau tadi tanya sama aku tanya balik, engkau suruh aku tanya pemerintah. Nah sekarang nih kalau misalnya listrik dari Sarawak itu masuk ke Indonesia, berarti itu kan ada perjanjian kan antara PLN dengan perusahaan listrik di Malaysia. Iya, itu jelas. Ada MOU-nya, ada hitam atas putih dia, ada juga beritanya juga. Maksudnya itu ada perjanjian legal gitu, udah resmi. Nah masalahnya kan sekarang kan orang beli bensin dekat Malaysia itu kan tidak ada kerjasama. Nah terus dijual lagi ke Indonesia. Berarti kan menguntungkan satu pihak aja, pihak Malaysia aja yang diuntungkan, pihak Indonesia tidak. Jaga sikin kok ngomong, Mirol. Kenapa? Sekarang nih masalahnya kalau misalnya orang-orang Kalimantan Utara tak buat solusi dengan membeli bensin dari Tawau Malaysia terus dijual di eceran ke Kalimantan Utara, di orang tidak bisa beraktivitas, Mirol. Sekarang kalau misalnya minyaknya udah terputus, gelap lah kehidupannya, Mirol. Nak pergi kebun tadi tak bisa, nak antar sekolah tak bisa, nak pergi ke laut cari ikan tak bisa. Dia terjengah-jengah tengok orang Malaysia kok gampang kali hidupnya. Kau paham tak, Mirol? Kalau kau paham, kau anggukkan kepala kau 3 kali. Jangan terkebel. Kalimantan ini salah satu pulau di Indonesia yang luas. Harga tabung gas aja, harga LPG 3 kilo gas melon tuh yang yang diperuntukkan untuk warga miskin, itu harga dia sampai 50.000 aja. Syukur-syukur kau dapat harga paling murah tuh 40.000. Itu udah syukur betul, itu pun terpelosok-pelosok dapat deh. Jadi biaya hidup di Kalimantan itu memang sangat tinggi. Nah kebetulan pula tetangga nih, negeri jiran dia orang nih, jual dia lebih murah bahan pokok dia. Jadi daripada kegiatan sehari-hari di warga Kalimantan tuh tersendat gara-gara tak ada bensin, salah tak kalau dia orang beli bensin kat sana? Kalau aku secara orang awam aku tengok dia, ya tak salah. Anggap nih aku sekarang atau kita ditinggal semua nih dekat Kalimantan. Kita ni nak pergi naik motor, kita ni nak pergi melaut, kita ni nak pergi hantar anak sekolah. Tak ada bensin. Pertamina kita cek ternyata kosong, belum disubsidi. Solar habis, premium lagi OTW kata dia. Jangan percaya sama kata-kata OTW. Lambat. Apalagi distribusi Pertamina ke Kalimantan itu sangat lambat.
ya kan? Dan itu sudah banyak tuh berita-beritanya dan ada juga warga yang mengeluhkan. Jadi kita sebagai warga tempatan, kita menemukan solusi kan, yang seperti yang kau cakap. Kita belilah bensin kat Malaysia tuh dekat Tawau. Kita bawa ke Indonesia, bukan kita tuh nak untuk kita sendiri. Kita belilah bensin kat Tawau Malaysia. Kita bawa ke Indonesia, kita jual ke eceran. Kita bukan nak cari untung sendiri, tidak. Tapi kan kita kan sebagai warga negara, sebagai warga Kalimantan ini kan saling membantu nih. Kebetulan ada yang tak bisa beli bensin kat sana, kita beli, kita jual lah, dia beli sama kita. Dan itu kan ikut membantu. Bukan karena kita membantu perekonomian Malaysia sana, tidak. Ya itu juga lah sikit ya kan. Tapi kan lebih ke membantu sesama warga di situ. Kan betul aku bilang tadi, yang seharusnya marah tuh orang Malaysia, bukan orang Indonesia, Mirul. Iya, Malaysia tu tak marah sebab dia niat nolong. Tadi kan aku dah cakap, dia tu niat nolong adalah bantulah. Orang-orang tu tengok terjengah-jengah nengok kita hidup enak, ternyata dia yang susah. Kita bantulah. Kita jual lah bensin kita ke dia orang. Biar bagilah dia orang tu bensin. Oh, jadi maksud engkau nih berarti pemerintahan Indonesia ini tak nak nolong? Bukan pemerintah Indonesia tak nak nolong. Solusinya belum dapat. Ini kan lagi didebatkan nih dekat gedung DPR tu lagi rapat tu. Tak tahu lah tak tidur tak apa tidak, aku tak tahu. Yang jelas dia orang lagi sidangkan nih. Maksudnya mencari solusi untuk warga Kalimantan nih gimana nih biar tak beli lagi bensin-bensin kat Tawau tu. Apalagi sekarang nak menjelang hari kemerdekaan Indonesia kan, ibu kota Nusantara kat sana. Malulah tak ada bensin.